Sari, kita langsung aja biar teman-teman di luar sana tahu. Mbak Sari sebelum ini running restoran ini, sebelumnya apa sih kalau boleh tahu backgroundnya? Sebenarnya background sekolah sama usaha ini melenceng. Oh gitu, sekolahnya apa melenceng. Mas Sari? Saya dulu fashion design. Oh, kok fashion design bisa ke restoran ya? Fashion design ya? Iya. Oke. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celote Bisnis. Guys, jangan lupa sebelum kita mulai, yuk di like, and share, and subscribe. Dan jangan lupa ya, klik loncengnya. Karena kenapa? Ketika teman-teman klik loncengnya, maka teman-teman akan mendapatkan informasi terupdate dan terkini tentang para pebisnis. Hanya ada di Celote Bisnis ya guys. Oke, hari ini kita datangi nih sebuah tempat restoran yang enak banget ya. Dan Instagramable buat foto-foto juga oke. Kita tanya aja langsung yang meraningin operasional dari restoran ini. Yuk, kita tanya langsung. Halo Mbak Sari. Oke. Namanya Mbak Sari bener ya? Bener. Nggak salah orang ya berarti ya? Oke. Iya. Guys, ini adalah Mbak Sari. Jadi Mbak Sari ini yang mengoperasionalin semua nih, yang berwenang untuk membereskan semua urusan yang ada di Monarki ya? Betul ya? Oh, membereskan semua ya. Nah, ini namanya apa sih Mbak Sari? restorannya ya. Restorannya apa namanya? Restorannya namanya Monarki House. Monarki House, guys. Ini ada di Bogor, Monarki House. Ini letaknya di mana, Mbak Sari? Di Jalan Pajajaran Indah. Jalan Pajajaran Indah, oke. Nomor 9. Nomor 9, nah guys. Jadi buat teman-teman sini orang Bogor dan sekitarnya, ini coba kesini ya. Ntar kita shoot video-video yang lain lagi juga ya. Oke, Mbak Sari, kita langsung aja biar teman-teman di luar sana tahu. Mbak Sari sebelum ini running restoran ini, sebelumnya apa sih kalau boleh tahu backgroundnya? Sebenarnya background sekolah sama usaha ini melenceng. Oh gitu, Iya, sekolahnya apa Mas Sari? Saya dulu fashion design. Oh, kok fashion design bisa ke restoran ya? Fashion design ya? Iya. Oke. Cuman karena ikut suami, jadinya kan Oke. bantu-bantu beliau juga Oke. untuk ngurusin restoran. Oke, jadi akhirnya sekarang fokus di restoran. Iya. Fashion desainnya? Lagi vakum. Oh. Tapi tetap aku fashionnya lagi vakum, cuma tetap di desain. Tetap Tapi di desain, fokus oke. ke graphic design juga. Graphic design ya? Graphic Artinya design. masih bisa jalan juga itu ya? Iya. Bisnisnya, oke. Jadi aku freelance juga kalau ada yang butuh desain atau apa, aku juga terima gitu. Oke, desainnya desain apa kalau boleh tahu? Mbak Grafik, Sari? jadi kayak misalnya butuh kayak bikin konten makanan, food styling juga. Nah, Oh, gitu. itu tugas. Bukan yang baju berarti ya? Bukan. Lagi vakum kalau yang Lagi baju. vakum aja, oke. Iya. Nah, sekarang Mbak Sari kan tadinya dari sekolahnya backgroundnya food design. Terus kemudian bantu suami sekarang di restoran Monarki ya. Nah, sekarang yang mau saya tanya gini. Ini awalnya sebetulnya ketika suami juga jalanin bisnis ini, kok kenapa milih restoran gitu? Kan bisnis di luar sana banyak. Soalnya suami emang chef, dia kuliah. Oke. Kuliah tata boga. Oh, tata boga ya. Iya, kita Indonesia Kalau bisa tata boga. ya. Tapi waktu itu dia kuliah di Singapura, balik ke sini mau bikin usaha. Oke. Tapi waktu itu kan aku belum kenal. Dari pas Oke. kenal, ya udah jadi berkecimpung bareng lah gitu. Oke, guys, jadi suami dari pasangan dari Mbak Sari ini ternyata dulunya emang sampai sekarang nge-chef ya berarti ya. Masih. Emang fokusnya ke chef berarti ya. Sehingga ini makanya kenapa buat restoran. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Mbak. Restoran ini kalau boleh tahu sudah berapa lama ya berdirinya? Kurang lebih dari tahun 2014 ya. 2014, berarti kurang lebih 5 tahun ya, Ya, kurang dulu lebih ya. tuh sebelumnya restoran Monarki nggak di sini. Oh, tadinya di mana? Di deket, jadi masih daerah area sini. Jadi Oke. kalau di Bogor namanya area Villa Duta lah. biar Area Villa Duta, oke. Kalau orang-orang terkenal orang Bogor situ ya, Villa Duta karena ya. Villa Duta perumahan nih. Oke. Nah, dulu tuh di jajaran namanya Pajajaran Indah 5 juga, tapi Oke. karena kita sewanya habis, ya udah kita pindah ke tempat ini. Pindah ke sini kapan berarti kalau gitu? 2000 tahun lalu sih, 2018. Oh, baru Iya. setahunan, mau jalan 2 tahun lah ya. Jadi kita sebenarnya udah jalan 2014. 5 tahun lah ya, kurang lah lebih ya. Mau habis Desember 5 tahun berarti Iya, ya. benar. Oke. Gitu. Nah, sekarang Mbak Sari gini, namanya ini kan agak unik dan antik ya, monarki kayak bahasa apa ya, kayak politik monarki gitu ya. Ini apa ya? Kenapa ngambil monarki namanya kalau boleh tahu ya? Kalau aku ngobrol sama suami aku, tanya kenapa monarki, dia bilang monarki itu artinya kerajaan. Kerajaan, ya kan? betul. Kerajaan. Jadi sebenarnya kalau Mas Dito lihat,
kalau perhati itu sebenarnya ada foto-foto juga, ada gimmick-gimmicknya gitu loh. Oke. Ini kayak gini, ini tuh sebenarnya jadi raja, ada ceritanya Ada- gitu, ada filosofinya gitu loh. Jadi kayak sebenarnya di sini ada kayak rajanya, ada prince-nya, dan suami saya bilang tamu-tamu itu kayak ya yang tamu-tamu datang itu yang kita layani gitu loh. Wow, keren. Jadi artinya servisnya harus bagus lah gitu ya. Intinya gitu. Jadi Keren. ya monarki itu artinya kerajaan. Kerajaan ya. Jadi orang hadir ke sini akan Iya. diperlakukan seperti raja. Wah, Seperti raja, terus nggak cuman kayak bukan diperlakukan seperti raja aja, tapi kerajaan yang kita pengen tuh yang sangat homey gitu loh. Jadi pengennya orang datang ke sini juga kayaknya nyaman. Dan mau balik lagi, Iya, balik lagi. gitu. Guys, datang deh ke sini. Ini kita hari ini datang sore-sore, enak banget ya waktu lagi hujan juga. Tapi ini keren. Jadi nanti kita akan liput juga makanannya ada apa saja ya. Jadi teman tetap kepoin aja, jangan sampai lupa di like and share lagi. Kalau ini yang bermanfaat, subscribe juga jangan lupa ya. Karena subscribe itu gratis ya. Oke. Bener. Iya sih. Gratis kan? Ada wifi, langsung aja subscribe ya. Nah, sekarang Mbak Sari gini. Mbak Sari kan tadi monarki artinya tadi kerajaan. Dan juga ada gambar-gambar segala macam di sini ya, kita lihat ya. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini. Kalau boleh tahu saat ini karyawan ada berapa ya? Karyawan kurang lebih ada sekitar 20-an sih ya. 20 karyawan ya, kayak 20 karyawan. Terus kemudian kalau boleh tahu apa ada cabang di Cuman Monarki ini? ada satu di Saat sini ini baru aja, satu ya. ya. Oke. Tapi rencana apa ada pemikiran dari suami itu akan mau Sebenarnya kita terbuka sih guys ya. kalau ada mau buka franchise Kalau boleh ada yang, dibuka? iya, kalau ada yang mau bergabung untuk kayak kita mau buka di Jakarta mungkin, mau buka di Cibubur mungkin, di Depok mungkin. Kalau ada yang berniat boleh banget ngubungin, bisa DM dulu di Instagram mengenai itu, nanti ya kita bisa approach juga. Jadi artinya boleh franchise gitu masih Monarki ini? Boleh. Oke. Sebenarnya kan kalau franchise itu kan nggak boleh, ada rules-rulesnya gitu Iya, kan betul, ya. betul. Palingan kita kemitraan lah gitu. Kemitraan lebih enak jadi ya, lebih fleksibel lah ya gitu ya. fleksibel juga. Jadi bisa ya Bisa. orang yang mau investasi ke sini ya. Kita sih terbuka aja kalau ada memang dia pengen jadi salah satu investor juga nggak apa-apa. Nah, guys, buat teman-teman yang duit lu banyak di bank, jangan taruh di bank ya. Lu Boleh invest ya. investasi karena kuliner lagi Lagi booming naik ya, banget lagi naik sih, banget ya. heeh. Nah, kalau boleh tahu buat teman-teman juga dari sana luar sana tahu, emang investnya minimum berapa kalau boleh tahu di sini? Kalau untuk jadi investor ya. Rata-rata range-nya lah berapa sampai berapa? Range-nya ya dari 200-an, bisa dari 200-an. Dari start 200 udah bisa ya. Iya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang uang lu juga mau berkembang lebih bagus, saran gua lu investasi ya. Investasi salah satunya di Monarki juga bagus ya. Kenapa? Karena di bank bunga lu kecil ya, percuma digerogotin inflasi ya. Oke. Wow. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa, di sini bebas. Karena saya dulu orang bank, jadi saya ngerti gimana ya. Oke. Nah, Mas Ari, Bagus jadi juga. gini, sekarang udah buka juga buat orang luar boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, ini ke depan akan dibuat mungkin seperti itu ya, banyak investor terus kemudian buka lagi cabang-cabang. Pengennya sih kalau memang bisa ya kita nggak tertutup aja, tidak menutup kemungkinan. Jadi emang terbuka lah gitu ya. Tapi sejauh ini memang kita ya, karena sebenarnya dulu tuh banyak aja sih yang nanya-nanya, gitu. Cuman mungkin mental aja gitu loh, mungkin nggak sevisi juga, nggak semisi juga gitu. Terus kalau di Bogor ini udah keterbatasan lahan ya sebenarnya. Ya Udah full penuh semua ya. Dan kalau di luar Bogor, nah belum ketemu aja sih sama orang yang kayak kontak dari luar Bogor gitu. Oke, mudah-mudahan nanti dari Celote Bisnis sudah ada yang kontak ya. Oke. Mudah-mudahan. Nah, Mbak Sari sekarang gini, kan kalau restoran itu semua di Bogor pun banyak. Ya, restoran kafe segala macam. Nah, sekarang apa bedanya Monarki dengan yang lain gitu? Apa sih khasnya gitu? Sebetulnya gini, kalau rasa juga relatif ya. Kemudian menu-menu yang kita kasih juga sebenarnya juga di restoran juga ada yang jual sama. Apalagi kalau misalnya dibandingkan Jakarta dan Bogor gitu kan ya. Cuman kita di sini di Bogor salah satu pioneer lah gitu. Dulu Monarki sebelum kalau aku bilang sebelum ada kafe-kafe di sebelah sana, itu tuh Monarki yang pertama kali buka. Terus tiba-tiba, pionirnya berarti di sini ya? Tiba-tiba, langsung bermunculan banyak banget. Dulu ini daerah ini tuh hutan kali ya, kayak gelap banget. Rawan banget, maling, rawan ini ya segala macam. Tapi
karena dulu baru Monarki yang buka, and then mungkin bisa jadi apa ya, jadi pencetus juga yang orang lain berpikiran bisnis kuliner di Bogor tuh menjanjikan gitu. Okay. Jadi makin banyak nih yang buka juga gitu. seperti ini. Iya. Jadi merupakan pionir gitu ya. Nah sekarang makanan khasnya di sini apa sih yang favorit biasanya? Sebenarnya kan kita ada Western, tapi Indonesianya juga ada. Oh jadi sini Western kita juga, campur, Indonesia ya. juga ada gitu ya. Okay. Kalau Western kita di sini mulai dari chicken cordon bleu, piccata, ya. Okay. Apa tuh piccata? Chicken piccata tuh kayak sebenarnya dada file, tapi piccata tuh sebenarnya saus dan ininya aja sih tata ininya ya penataannya. Penataannya oke. Ya jadi makan chicken fillet tapi menggunakan pasta spaghetti juga, ada saladnya, kemudian dengan saus mushroom gitu. Wah guys, kayak lagi enak banget guys. Jadi lapar. Oke guys. Nah sekarang Mbak Sari, kalau minumannya apa kalau boleh tahu minumannya? Kita di sini juga kopi juga ya? lengkap sih, kita dari manual brew juga ada, ya. Terus espresso, terus latte, kopi susu kekinian juga kita ada juga semua ya. Semua. Dan itu kalau boleh tahu apakah ada racikan khusus dari suami sebagai chef atau gimana? Sebenarnya kalau sekarang aku membebaskan head chef dan head barnya untuk berkreativitas gitu. Jadi memang kayak 6 bulan sekali selalu kita rombak menu gitu. Setiap 6 bulan sekali rombak menu? Itu udah harus, kalaupun misalkan 6 bulan sekali enggak, pasti 3 bulan sekali kita ada bikin kayak menu-menu baru kayak gini nih, kayak kita bikin di sini. Jadi bisa ada metes. ya, jadi ini setiap 3 bulan nih? Iya, setiap 3 bulan sekali pasti kita ada. Aku suka tanya, bisa nge-developing menu baru nih gimana, kayak gitu. Emang harus kayak begitu? Harus. Itu sebenarnya salah satu kunci lah, salah satu cara kita mempertahankan eksistensi restoran. Karena orang yang kesini udah sering kesini kan juga pasti udah pernah makan ini, kayak bosen nih menunya ini aja. Jadi memang harus ada perubahan kayak gitu ya. Harus ada. Dan ini kalau saya baca serial nugget kita 30.000 plus es kopi plus ada banana nugget ya. Iya. Guys sudah kenyang nih guys, Senin sampai Jumat. Kan 30.000 udah kenyang nih. Betul. Ini di restoran udah, keren. Saya pikir aku mahal harganya 30.000 guys. Ini kantong lo masih oke lah masuk ya. Nah sekarang kalau boleh tahu di sini pangsanya berarti siapa? Kalau boleh tahu segmennya yang segmennya. Jadi gini, pas kita pindah, ternyata segmen kita juga berubah gitu. Oke. Dan waktu kita di tempat yang lama, keluarga itu banyak banget dan orang-orang berpikiran bahwa restoran Monarki itu kayaknya mahal banget gitu. Mereka image-nya dulu gitu. Tapi setelah kita pindah ke sini gitu, orang-orang juga karena kita kan ada perubahan menu segala macam juga. Jadi ketika kita pindah itu ada saat yang tepat kita merombak juga menu gitu. Mereka juga baru tahu ternyata harganya masih ramah di kantong. Betul, kayak gitu. Jadi sekarang pas pindah ke sini segmennya menjangkau anak muda juga, anak SMA, anak kuliahan juga datang gitu. Jadi bukan hanya orang tua, banyak keluarga. Kan keluarga, banyak banget keluarga. Sekarang berubah tempat di sini berubah lagi, otomatis dengan menu yang berubah, malah menambah lagi segmennya berarti dong. Bukan hanya keluarga, tapi anak-anak milenial juga pada banyak kesini. Benar banget. Makanya sih pas karena ngelihat perubahan gitu, aku juga kayak senang juga ternyata bisa merambah segmen yang lebih besar juga gitu. Kalau boleh tahu di sini kalau ada momen tertentu, ada acara mungkin band atau live musik ada juga di sini. Iya, suka ada. Setiap hari apa tuh kalau boleh tahu? Kita nggak terpaku hari sih. Jadi kayak kita occasionally misalnya ada event gitu. Misalnya sebulan sekali pasti ada. Sebulan sekali pasti ada ya. Jadi kayak misalnya kayak kemarin pengen Halloweenan atau misalnya nanti nih akhir bulan ini kan mau tahun baruan nih, ya, pasti ada kayak gitu. Guys, jadi sampai lupa lu ntar kesini aja ya. Nah, ada bandnya ya. Jadi biar enak live musiknya juga ada. Nggak cuman akustika tapi kadang juga kita sukanya datengin DJ juga. Jadi kalau yang mau ngedugem boleh juga. Jadi kita bervariasi lah ya. Karena itu perlu ya buat bisnis kayak cafe resto kayak gitu perlu ya. Karena dari membuka bisnis ini aku juga belajar membaca karakter customer, membaca karakter kultur orang Bogor. Gimana sih kultur makannya mereka, kultur hangout. Jadi kita juga kayak belajar ternyata
mereka tuh sebenarnya haus akan entertainment juga. Jadi sering banget yang DM ke kita atau enggak yang pas datang, kapan nih Monarki ada live music, pengen dong ada ini DJ atau apa yang kayak gitu. Oh, I see. Nah, sekarang kalau ngomong tadi DM berarti sekarang kan zamannya digital marketing nih ya, Mbak Sari ya. Semua periklanan masuk ke situ promosi gitu kan. Iya, Nah, kalau di ini sendiri Monarki pakai apa? Kalau boleh tahu sistem untuk promosinya? Apa di Instagram atau ada? Jadi kita pakai Instagram udah pasti. Oke, apa Instagramnya? @monarki.house. @monarki.house. Guys, nanti ada di bawah kita tulis, oke? Terus kita juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi makanan. Dia tuh kayak aplikasi diskon untuk orang jadi kayak boleh sebut merek nggak sih? Nggak masalah, kita mah bebas aman ya. Oke. Jadi kayak kita bekerja sama Zomato juga. Zomato ya, Gold, terus udah gitu Itigo juga. Terus ada kita juga GoPay, ya kan. Jadi ada diskon-diskon khusus untuk karena emang harus ikut otomatis ya. Kita harus ikut itu kalau nggak ya. Benar, kalau nggak jadi karena digital marketing tuh kan butuh, dan di dunia digital tuh udah semakin bersikut-sikutan lah. Kalau kita nggak ikut ambil bagian, bisa ketinggalan kita juga kan. Gitu. Dan apakah itu pengaruh terhadap omset, Mbak Sari? Artinya kalau misalkan pebisnis ikut apa tidak? Pengaruhnya tuh sebenarnya kalau aku bisa bilang signifikan jauh sih enggak. Tapi ada gitu loh. Jadi ada orang-orang yang tahu dari sana gitu. Justru malah sebenarnya dia nggak tahu Monarki. Tadinya nggak tahu. Terus tapi lihat GoFood, jadi ada. ini makanannya kayak menarik ya, dipesan gitu. Jadi awareness-nya kebangun lah dari situ. Jadi tahu ya gitu ya. Terus dari dari Zomato juga. Zomato itu kan dia kayak ini kan aplikasi makanan. Kadang saya sendiri pun kalau orang baru, saya traveling lagi keluar kota, nyari restoran kafe kan dari Zomato dulu tuh biasanya. benar kita bisa lihat dari situ. Iya, makanya jadi itu juga lumayan ngaruh dari situ. Itu bayar nggak sih kalau melakukan itu? Kalau yang ini sih nggak, waktu itu kebetulan kita adalah tenan pertama mereka, jadi itu juga kita beruntung lah bisa dibilang gitu. Jadi waktu itu kita ditawarkan untuk salah satu tenan, karena Zomato tuh ada kayak fitur terbaru mereka. Jadi yang itu yang aku bilang diskon justru si customer yang berlangganan kepada Zomato. Bayarnya ke Zomato. Justru customer yang bayar ke Zomato. Kita tenan enggak justru ya. Tapi aku nggak tahu sih, katanya sekarang sudah bayar kalau tenan mau join. Kalau join ya. Kalau sekarang ya, kalau udah lama ya enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Ya seperti itu. Jadi ya makanya kita Zomato lumayan membantu juga. Oke. Jadi guys, jadi buat teman-teman yang punya bisnis juga, usaha juga, lu juga terjadinya harus ya. Jadi lu harus kolaborasi sama yang lain segala macam, sama tadi lah kayak Zomato segala macam, itu bisa lah. Lu kasih diskon segala macam, lu bisa upgrade dari lu punya omset ya. Nah, Mbak Sari sekarang gini. Kalau boleh tahu keramaian setiap bulannya berapa orang sih ada di sini kalau boleh tahu, dari jumlah bilangan angka lah gitu ya. Nah itu yang aku bisa bilang, kultur aku dari membuka restoran ini bisa belajar membaca karakter customer, membaca kultur orang-orang Bogor tuh sukanya makan apa sih gitu. Dan ada bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu yang mereka mau datang ataupun nggak datang gitu. Mungkin kalau misalkan kayak coffee shop bisa selalu rame. Karena kan kalau aku bisa bilang harganya murah. Kopi kan ya 20 sampai 30 ribuan lah. Sedangkan kalau restoran kan macam-macam, kita jual makanannya berkisaran yang range harganya mungkin di atas kopi gitu kan. Nah, ya itu jadi occasionally gitu kadang. Jadi ada bulan-bulan yang sangat ramai. Misalnya bulan-bulan liburan kayak kemarin pas Lebaran, bulannya anak liburan sekolah. Itu rame banget 2 kali lipat dibanding hari biasa. Dibanding bulan biasa. Nah, yang jadi struggle kita, dan aku suka sharing juga sama beberapa owner-owner restoran lainnya juga. Kalau di bulan-bulan seperti setelah bulan masuk sekolah, tiba-tiba jeder, turun karena memang kulturnya kayak gitu kan. Orang udah menghabiskan uang ketika liburan nih. Waktunya mengumpulkan lagi. Jadi ramenya ya weekdays standar. Weekendnya baru tetap naik sih. Maksudnya biasa weekend ya tetap rame, orang-orang tetap kayak cari buat entertainment, cari buat hangout gitu. Tapi kelihatan juga kayak misalnya ketika hangout, rame nih di Monarki full table, tapi
spendingnya kecil. Oh. Carinya makan-makan cemilan. Yang cemilan aja, nggak makan-makan yang main course lah yang besar gitu ya. Bener. Oke. Tapi, nah ini udah mulai masuk bulan Desember nih, mau bulan liburan lagi, makanya kita juga lagi mempersiapkan nih Produk lagi yang baru. produk yang baru dan ya menyiapkan tenaga nih, kayak bakalan ramai Rame, karena kan udah mau musim liburan lagi, Iya, dikit akhir lagi, tahun segala macam, benar-benar. dan kemungkinan besar akan pesannya ya nggak cuma cemilan, pasti akan main course dan lain sebagainya. Oh. Gitu. Nah kalau tahun baru kan ada acara apa kalau boleh tahu di sini? Yang Nah udah itu di mau bikin ya like akustik kan. ada akustik ya. Dan buka mungkin sampai apa? Sampai malam atau sampai jam sampai berapa? malam ya jam 12 sih. Jam 12 ya. Iya. Kalau jam ininya apa? Bukanya dari operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kita dari hari Minggu sampai hari Jumat itu dari jam 10 sampai jam 10. Oke. 10 pagi sampai 10 malam. Itu sampai Jumat. Oke. Kalau Jadi Sabtunya kita hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 malam. kenapa berbeda? Karena kalau di sini tuh di Bogor weekendnya cuma hari Sabtu sih. Kalau misalkan kayak Jakarta mungkin kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ya, Sabtu, Apalagi Minggu, Jakarta tuh Jumat, Sabtu tuh udah ini banget. Sedangkan kalau Bogor Jumat itu nggak terlalu rame. Maksudnya Jumat tuh tetap kayak karena orang Bogornya aja masih kerja di karena sana, stok di macet di Jakarta. Belum pulang ya? Belum pulang. Masih di tol. Iya bener. Jadi hari Sabtunya tuh yang benar-benar rame. Rame sih. bener ya. Oke. Nah sekarang Mbak Sari gini, pernah nggak sih selama menjalani ini bisnis, kemudian suami cerita mungkin apakah pernah mengalami kerugian kah, atau mungkin mengalami masa down atau pernah. Oh ada ya? Iya. Oke. Kerugian tuh pernah, ya itu yang aku bilang kayak nggak disangka, kayak misalnya pas setelah musim liburan anjlok gitu. Jadi benar-benar orang-orang tuh nggak spendingnya benar-benar di weekend gitu. Jadi weekdaysnya mereka kayak nggak mau spend terlalu banyak. Emang spendnya ya yang apa sih, yang ngemil-ngemil aja gitu loh. Iya. Dan untuk antisipasinya bagaimana? Kalau ada solusi buat para pebisnis yang punya restoran, kalau lagi begitu gimana nih? Apa yang dilakukan? Makanya saya selalu menyediakan makanan promo. Promo itu penting banget sih. Jadi saya mau bilang bahwa di sini pun orang Bogor kulturnya adalah orang-orang yang mencari promo juga gitu. Iya. Saya pernah punya pengalaman, ada customer dia cuma tanya di depan, dia tanya ada promo apa, kita bilang lagi nggak ada promo nih kebetulan, promonya kebetulan di weekend. Oke. Maksudnya karena waktu itu kita lagi mau soft opening. Terus dia bilang saya nggak jadi masuk deh, saya tunggu promo. Iya, gitu. Jadi memang kultur juga tuh berarti ya di orang Bogor sini ya. Jadi memang ya dari situ kan juga saya belajar, berarti memang promo itu perlu banget. Setiap orang customer datang ke sini akan selalu ditanya pertama ada promo apa. Jadi mulai sekarang promo ada setiap hari dong? Iya. Jadi nggak hanya hari weekend aja? Promonya macam-macam, jadi nggak cuma promo diskon, karena mungkin promo diskon sepertinya apa ya, kalau aku bilang basi. Dibilang basi sih bukan ya, tapi sudah coba lagi cari gebrakan gitu loh. Jadi kebanyakan di sini kita bikinnya promo paket gitu. Dengan harga berapa ya, makanya tadi ya 30.000 kan udah dapat kopi sama snacknya lumayan. Nyangin lah, buat sendiri oke lah gitu kan. Kayak gitu. Buat foto-foto ya cukup lah. Betul. 30.000 dapat Instagram apa lo fotonya aja. Makanya gitu. Nah sekarang Mbak Sari, tadi udah promo juga sudah, omset juga tadi sudah kita kurang lebih ya. Kalau disampaikan juga tadi sedikit. Terus kemudian maksudnya gini, rencananya tadi udah masa down juga sudah pernah dihadapin juga. Tapi untuk para pebisnis memang down itu biasa ya berarti. Kalau lagi ada turun itu biasa lah kayak gitu ya. Tinggal nyari solusi aja gitu ya Mbak Sari ya. Nah sekarang kalau Mbak Sari yang saya mau tahu gini. Saat ini kedepannya dari ini kan nanti rencana boleh juga investor tadi masuk ya, rencananya kayak gitu ya. Iya, boleh. Nah terus kemudian yang lain lagi misalkan gini, misalkan ada nggak sih kalau misalkan saat ini Mbak Sari mau punya suatu keinginan gitu ya, punya impian dari hasil bisnis ini dengan suami, ingin melakukan sesuatu mungkin goal yang mungkin belum tercapai tapi mau akan dicapai mungkin tahun ke depan gitu. Apa ada nggak sih dari hasil bisnis ini loh? Dari hasil ini. Sebenarnya sih ya pengennya ya itulah ya, membuka cabang tuh sebenarnya kayaknya salah satu cita-cita lah gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau dari sini ada ya investor. Ada ini langsung ya. Oke. Pokoknya minimum 200 juta udah bisa jadi investor ya, minimum ya. Iya. Itu ya 100 sampai 200. 100 sampai 200 lah. Oke, bisa diatur nanti tinggal DM aja lah. Ya, langsung aja berhubungan. Kan harga lahannya juga. Harga lahannya.
mau di mana gitu ya. Iya betul, mau di mana, di Jakarta juga udah beda. Iya, Jakarta udah luar biasa ya. Udah luar biasa, makanya kita yang pinggir-pinggiran aja. Oh ya, kan pinggiran lah. Karena nggak disangka loh, kayak misalnya Jakarta, di daerah pinggirannya Jakarta tuh udah mulai berkembang kulinernya juga, nggak cuman Bogor, Depok juga benar. iya, Bekasi mungkin gitu iya ya. Bekasi, bapaknya Cinere Cinere, iya loh. Makanya Siap. lagi Cibubur juga. Bener, Cibubur lagi nih, lagi growing naik ya semuanya, grownya. iya. Daerah pinggir yang sekarang lagi mau berkembang gitu ya. Betul. Nah guys, jadi jangan sampai lupa kalau misalnya teman-teman mau ya nggak apa-apa, langsung aja DM aja, ntar kita kasih tahu alamat ininya, alamat Instagramnya. Oke. Nah Mbak Sari, sekarang gini, yang mau saya tahu, banyak kan orang mau bisnis di luar sana. Mbak Sari punya apa ya, tips-tips nggak sih supaya ketika orang mau berbisnis tapi dia mungkin mengurangi kerugian dan dia mau running bisnis, mungkin bisa jadi restoran seperti ini atau yang lain, apa sih tips-tipsnya kalau boleh tahu sharing? Mungkin aku juga sebenarnya nggak dibilang jago, enggak sih ya. Tapi berdasarkan pengalaman aja yang ada di sini gimana? Tapi kan kalau aku kan sebenarnya sebagai apa ya, yang running operasionalnya. Kalau aku ngelihat para owner yang lain kayak gitu sih, sebenarnya tipsnya harus konsisten juga. Oh, harus konsisten. Konsistennya tuh dalam artian berisik. Oh, nggak ada iklan guys. Ada iklan. Jadi yang pertama konsistennya ya terhadap si bisnis itu, karena tadi kan aku juga bilang kan bisnisnya nggak selalu stabil lurus, kadang naik puji Tuhan, turun. Ya udah, tetap harus cari solusinya seperti apa gitu kan. Makanya harus konsisten dengan si bisnis tersebut untuk nggak jadi biar tetap jalan gitu loh bisnisnya kayak gitu. Pertama konsisten, terus kemudian yang kedua ada lagi? Apa ya? Kalau modal gimana kalau modal? Perlu nggak sih bisnis itu melakukan modal besar sebenarnya? Orang bilang takut berusaha karena nggak ada modal. Nah gitu. Tergantung sebenarnya, kan bisnis kan macam-macam. Kalau mungkin kalau restoran memang betul adanya harus punya modal yang besar, kecuali kalau anda semua adalah yang punya tanah atau lahan. Nah, itu lebih enak ya. Lebih enak. Jadi mau bisnis restoran atau coffee shop gitu, itu justru yang sangat amat dicari gitu loh, yang punya lahan. Jadi kalau emang bisnis restoran atau coffee shop, itulah kenyataannya harus punya modal yang besar. Tapi kalau dengan bisnis yang lain yang lebih sederhana, mungkin kalau tetap di kuliner misalnya catering atau ya catering sih biasanya catering. Ya, atau enggak yang bisnis kecil-kecilan misalnya kue atau yang jajanan. Menurut aku sih nggak membutuhkan modal yang besar, tapi harus tetap balik lagi ke yang tips yang pertama, konsisten. Itu penting ya. Penting banget sih. Jadi dan karena konsistennya ini konsisten gigih, ya kan, nggak tetap mau mengembangkan bisnisnya juga kayak gitu. Tapi kita juga yang mungkin tips yang terakhir adalah cerdas melihat situasi sih. Cerdas melihat situasi. Iya, jadi ketika aku nggak bilang bisnis itu nanti rugi terus yang nggak bisa dikembangin lagi, bukan begitu sih. Cuman mungkin ketika harus ada target, goal, kemudian apakah harus direview lagi? Harus ada review, evaluasi, ya kan? Itu penting lah ya. Jadi ketika sudah evaluasi, wah ternyata bisnis ini malah merugikan terus gitu. Kan tetap dong, berarti harus cerdas melihat situasi, apakah memang bisnis ini tetap harus dilanjutkan atau kita bisa beralih ke aspek bisnis yang lain gitu. Mencoba bisnis yang lain gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 ya guys. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah nonton dari Celoteh Bisnis, nanti akan kita upload ya videonya, bahwa teman-teman tadi punya ada 3 hal kalau menurut Mbak Sari. 1 harus konsisten, kedua modal tergantung bisnis apa yang mau lo ambil gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah cerdas melihat situasi gitu ya. Ini penting ya, karena seorang pebisnis harus lihat peluang akan lanjut atau tidak bisnisnya, begitu ya Mbak Sari ya. Mbak Sari, thank you banget. Sama-sama, kita sudah berbincangan ya, thank you banget. Tempatnya enak juga guys, datang sini ya. Teman-teman, alam Instagramnya ada, kita lihat ya sini ya. Thank you banget Mbak Sari, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan guys, ya kalau memang tayangan ini bermanfaat ya, lu like lagi, share dan subscribe, jangan sampai lupa Celoteh Bisnis. Oke? Thank you banget sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Dah.